Ketua komunitas yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Preswoka Jaya yang saya hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih sama-sama bisa menghadiri kegiatan rutinitas kita, yaitu dalam komunitas belajar SD Preswoka Jaya. Baik Bapak Ibu, dalam agenda belajar kita pada kesempatan kali ini ada dua agenda yang nantinya akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu ada sosialisasi pembelajaran berbasis proyek di komunitas belajar. Kemudian yang kedua yaitu akan ada pembahasan terkait dengan aksi nyata Gerang Mulia, yaitu terkait dengan literasi dan numerasi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada agenda kita pada hari ini, sebagai insan yang beragama, saya mengimbau kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, selanjutnya mari sama-sama kita masuk pada agenda pembelajaran pada komunitas belajar kita, yaitu pada hari ini. Kita masuk pada agenda pembelajaran yang pertama, yaitu terkait dengan sosialisasi pembelajaran berbasis proyek yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ketua komunitas kita, yaitu Bapak Mas Wirongaya. Jadi mari sama-sama kita mendengar serta menyimak terkait dengan sosialisasi pembelajaran berbasis proyek yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mari sama-sama kita menyimak serta mendengarkan. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak pemateri untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Siti. Saya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Tuhan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, lewat kegiatan komunitas pada kesempatan hari ini, sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi, bahwa ada dua agenda yang akan kita selesaikan pada kesempatan hari ini, yaitu terkait dengan sosialisasi perencanaan program pembelajaran berbasis proyek yang saya sudah rancang. Ini merupakan salah satu tugas saya yang menjadi tagihan di program pendidikan PKG PJOK, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi terkait dengan aksi nyata Gerak Mulia, pembelajaran yang mengintegrasikan, yang menerapkan literasi dan numerasi. Nah, ini merupakan agenda kita yang kedua. Dan sekarang kita masuk pada agenda kita yang pertama, yaitu terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kurang lebih seperti itu pengertiannya untuk pembelajaran berbasis proyek ini. Kemudian yang berikutnya
saya sampaikan bahwa kemarin ketika mengikuti kegiatan pendidikan PKG PJOK ini, saya diberikan tugas untuk merancang sebuah pembelajaran berbasis proyek yang kemudian nanti disosialisasikan di komunitas belajar, ya. Nah, adapun rancangan saya yaitu program pembelajaran berbasis proyek, temanya adalah meningkatkan kebugaran jasmani, ya. Yang menjadi latar belakang sehingga saya mengambil tema ini adalah karena berdasarkan keadaan maupun kemampuan jasmani yang telah menyesuaikan fungsi terhadap jasmani terhadap keadaan lingkungan yang harus diatasi secara efisien tanpa kelelahan yang berlebihan atau pulih sempurna. Nah, mengacu pada pentingnya kebugaran jasmani bagi manusia, kemudian untuk menunjang derajat kemampuan fungsinya, maka setiap manusia perlu melakukan olahraga untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmaninya demi mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, ini yang menjadi dasarnya sehingga saya mengambil tema ini untuk pembelajaran berbasis proyek. Nah, adapun kesenjangannya adalah berdasarkan hasil yang saya amati terhadap pencapaian peserta didik dalam tes kebugaran jasmani, rata-rata pada nilai kekuatan otot dan daya tahan kardiovaskuler masih di bawah standar. Nah, oleh karena itu harapannya ini dengan mengidentifikasi adanya potensi yang belum tergali secara optimal pada peserta didik. Nah, itu yang menjadi kesenjangan sehingga melatar belakangi untuk saya mengambil tema itu. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari programnya adalah untuk peserta didik. Ada 3 tujuannya untuk peserta didik, kemudian untuk diri saya sendiri sebagai guru PJOK, dan untuk komunitas belajar. Nah, untuk peserta didik tujuannya adalah dapat memahami konsep kebugaran dan kemampuan daya tahan kardiovaskuler, kemudian kekuatan, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Nah, ini tujuan untuk peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merancang program kebugaran yang sesuai dengan rekan-rekan mereka. Itu tujuan yang diharapkan dari pembelajaran berbasis proyek yang kedua untuk peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hasil dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depannya. Kemudian tujuan untuk saya sebagai guru PJOK, nah ini meningkatkan kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran PJOK yang efektif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, memfasilitasi guru dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam sekolah dan komunitas untuk mendukung pembelajaran PJOK. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kelas yang bervariasi. Nah, ini tujuan untuk diri saya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan untuk komunitas belajar. Nah, dengan adanya sosialisasi ini, tujuan yang diharapkan adalah yang pertama, membangun jaring kerjasama antar guru, peserta didik, orang tua, dan komunitas sekolah dalam mendukung pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman terkait pembelajaran PJOK. Dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif orang tua komunitas belajar untuk mendukung aktivitas fisik anak. Dan yang keempat, tujuannya adalah komunitas belajar diharapkan mampu memahami pembelajaran berbasis proyek dan
mampu merancang sehingga bisa diintegrasikan di dalam pembelajaran sehari-hari. Itu tujuan yang keempat. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah pertama, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, ya. Yang pertama adalah peningkatan daya tahan kardiovaskuler, kemudian kemudian peningkatan fleksibilitas, dan yang ketiga perbaiki komposisi tubuh. Dan adapun langkah-langkahnya adalah ada 3 tahapannya. Yang pertama di tahap perancangan, kemudian pelaksanaan, di tahap akhir ada evaluasi dan lain-lain. Nah, kemudian hasil yang diharapkan dari pembelajaran proyek ini adalah daya tahan kardiovaskuler meningkat pada peserta didik, ya. Kemudian yang kedua, hasil yang diharapkan adalah fleksibilitas siswa meningkat. Itu hasil yang diharapkan dari program ini, ya, peningkatan kebugaran jasmani tadi, pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini adalah program latihan dan publikasi. Nanti gambarannya seperti ini pelaksanaannya. Nah, ini ada program latihan, ya. Nah, jadi nantinya dari tema yang sudah saya angkat tadi, kemudian diintegrasikan dalam pembelajaran, yaitu siswa-siswa diharapkan dibantu oleh guru sehingga dia mampu merancang sebuah program yang dapat meningkatkan kebugaran jasmaninya. Nah, nanti pelaksanaannya siswa-siswa itu merancang program seperti ini dibimbing oleh guru. Kemudian mereka dibagi kelompok, menyusun program seperti ini. Nah, dalam bentuk sebuah karya atau dalam bentuk kertas plano. Nah, kemudian mereka menyusun ini, mereka desain, mereka buat sebagus mungkin, sekreatifnya mereka masing-masing, ya. Nah, kemudian ini hasilnya dipublikasikan di ruang kelas, ya, dan di tempel di kelas-kelas. Kurang lebihnya seperti itu program-program ini, sehingga ada produk yang dihasilkan. Mereka bekerja sama dengan kelompoknya menyusun program seperti ini. Nah, kemudian ini di dalam pembelajaran berbasis proyek, karena ini melibatkan praktek. Jadi ini adalah kemungkinan tantangannya. Satu, cedera, ya ini pasti, ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian yang kedua adalah peralatan yang terbatas. Nah, ini adalah kemungkinan tantangan yang menyebabkan pembelajaran berbasis proyek ini yang akan nanti dilakukan agak terhambat. Nah, adapun solusinya adalah menekankan pentingnya pemanasan dan pendinginan sehingga siswa ini terhindar dari cedera. Kemudian yang kedua, memilih pelatih atau instruktur yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas jadwal. Jadi jadwalnya tidak paten tapi mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi. Dan yang solusi yang kedua dari tantangan adalah kerjasama dengan fasilitas umum, ya. Jadi misalnya di sekolah tidak ada peralatannya, kita bekerja sama dengan fasilitas umum seperti di desa, sebagaimana saya lakukan tadi, untuk memanfaatkan di lapangan voli untuk di desa untuk melaksanakan pembelajaran. Dan yang kedua, membuat program latihan yang dapat dilakukan di mana saja.
Nah, ini adalah solusi dari kemungkinan tantangan yang akan terjadi nanti. Baik Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu gambaran pelaksanaan pembelajaran proyek yang saya lakukan. Mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira dari pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan tadi, yang sudah saya rancang dan telah disosialisasikan tadi, kira-kira apa yang perlu ditambahkan atau ada hal-hal yang perlu disarankan, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, saya kembalikan ke moderator. Mungkin kiranya ada saran dan masukan dari teman-teman, saya persilakan. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi terkait pembahasan sosialisasi, yaitu tentang pembelajaran berbasis proyek. Setelah kita menyimak bersama, ternyata pembelajaran berbasis proyek itu sangat luar biasa, dan saya pikir jika pembelajaran itu dapat kita terapkan, itu akan sangat memberi perhatian atau menimbulkan motivasi belajar pada siswa. Karena itu ketika peserta didik belajar, kemudian mereka menghasilkan suatu proyek, itu pasti akan mereka sangat senang. Baik Bapak Ibu, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu kiranya ingin memberikan masukan atau saran terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Silakan Bapak Ibu, kiranya ada yang ingin memberikan saran serta masukannya. Ya, baik Bapak Ibu, karena tidak ada saran dan masukan, berarti kita masuk saja pada agenda berikutnya, yaitu tutup acara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.